Selamat pagi anak-anak kami seluruhnya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai masih di aturan perkalian. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai permutasi. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai notasi faktorial. Yang ini dijabarkan bahwa n faktorial itu sama dengan n dikali n kurang 1, n kurang 2, dan seterusnya sampai dikali 1. Misalnya 5 faktorial itu akan dijabarkan jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Dan satu lagi tetapan yang ini yang sudah kita buktikan pada minggu yang lalu bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan turi-turian kita. Ada dua cerita kita hari ini, yaitu permutasi dengan n unsur yang berbeda. Baru nanti yang kedua adalah dengan n unsur yang sama. Nah, perhatikan misalnya kasus berikut. Misalnya ada 3 orang anak, katakanlah itu si A, si B, dan si C. Dari ketiga orang anak ini akan dipilih 2 orang. 2 orang. Neng pilih itu nama sinoka 2 halak. 1 orang itu akan diutus katakanlah ke Afghanistan. 1 lagi akan dikirim ke Irak. Penon nama halak oge pasukan perdamaian. Pilih itu nama 2 halak sinon, si A, si B, dan si C. Akan dipilih 2 orang. Nah, dari kasus ini dapat kita perhatikan bahwa ada 2 tempat yang perlu diisi. 1 orang ke Afghanistan, 1 orang lagi ke Irak. Nah, perhatikan yang pertama. Boleh saja aturannya ini adalah AB. Artinya si A ke Afghanistan, si B ke Irak. Atau boleh dibalik, BA. Nah, perhatikan bahwa AB itu tidak sama dengan BA. Kemungkinan ketiga adalah AC. Dan kebalikannya, CA. Atau kemungkinan yang kelima itu tidak melibatkan si A. Berarti BC dan CB. Maka dalam hal ini ada 6 kemungkinan. Ada 6 kemungkinan yang bisa dibuat sebagai aturan untuk memilih 2 orang dari 3 orang yang tersedia. Yang ini. Maka pemilihannya itu boleh AB, BA, AC, CA, BC, dan CB. Perhatikan misalnya 2 yang paling atas ini, AB dan BA. AB dalam hal ini maksudnya adalah si A ke Afghanistan, si B ke Irak. Ini pemilihan yang ini itu tidak sama dengan BA. BA itu kan berarti si B to Afghanistan, si A to Irak. Dalam hal ini AB ini tidak sama dengan BA. Nah, pemilihan yang demikian ini diistilahkan dengan nama permutasi. Permutasi. Di sini dalam hal ini permutasi ini mementingkan memperhatikan urutan. Karena dalam hal ini AB itu tidak sama dengan BA. AC itu tidak sama dengan CA. Maka keterurutannya penting dalam hal ini. Nah, dalam hal ini hanya ada 6 kemungkinan. 6 kemungkinan yang tersedia. Dan orang berak di luarnya benar. Bisa kita coba itu nanti. Nggak ada lagi kan di luarnya ini. Karena hanya tersedia A, B, dan C. Hanya ada 3 orang. Nah, pemilihan yang demikian itu akan secara permutasi akan disimbolkan sebagai permutasi NR. Ini sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Dengan ceritanya kira-kira begini. N ini banyaknya yang tersedia. Berapa unsur yang tersedia. Lalu R yang ini berapa yang dipilih dari yang tersedia tersebut. Dipilih. Nah, misalnya dalam kasus ini. Dalam kasus yang ini. Maka ceritanya ini adalah ceritanya adong manuaingon permutasi ni tolu 2. Bahasa tolu karena ada 3 orang anak.
yang dipilih, yang bisa dipilih. Sementara yang diambil itu hanya 2. Maka perumusannya jadi 3 faktorial mengikuti yang ini per 3 dikurang 2 faktorial. Nah, lanjut aja saudara, berarti lanjutannya kan kira-kira demikian. Berarti sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial. Sama dengan kalau yang ini 3 faktorial 3, 2, 1 mengikuti sinami guna salpu. 1 faktorial 1 jebret tuson berarti sama dengan 6 cara. Maka pemilihan 2 orang dari 3 orang yang tersedia, 3 orang yang tersedia ini hanya ada 6 cara. Nah, ini perlu kita perhatikan untuk membandingkannya dengan satu lagi nanti. Akan kita bahas pada minggu selanjutnya nanti mengenai kombinasi. Penting kita perhatikan bahwa permutasi itu adalah pemilihan cara yang tidak memperhatikan urutan. Odo napitikir di saudara-saudara. Kalau memperhatikan urutan, i pakai manong nomor goar permutasi. Berarti mau lo memperhatikan, kalau tidak memperhatikan urutan nanti, berarti bukan permutasi. Ada istilah lain nanti yang namanya adalah kombinasi. Nah, misalnya kita perhatikanlah contoh yang lain. Misalnya, katakanlah seperti pada soalnya minggu yang lalu. Misalnya ada 5 orang anak. 5 orang anak akan dipilih, katakanlah 3 orang sebagai pengurus kelas. 1 untuk ketua, baru sekretaris, dan 1 lagi bendahara. Maka dari 5 orang anak ini, kalau kita bayangkan kan, kalau ditanya misalnya berapa banyak caranya, cara pemilihannya, maka ada 2 cara yang bisa kita buat. Yang pertama itu boleh saja kita daftar langsung. Misalnya nama-nama si anak tersebut adalah si A, si B, si C, si D, dan si E. Maka ada tempatnya ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketua boleh saja si A, si B, si C. Ini sudah 1 cara. Atau kalau ditukar A, si C, si B. Berarti kan kalau dalam hal yang pertama tadi si A jadi ketua, si B jadi sekretaris, si C jadi bendahara. Cara yang kedua, si A ketua, sekretaris dan bendaharanya itu bertukar tempat. Itu sudah beda cara lagi. Nah, berarti karena ini memperhatikan urutan, maka atas semua gurangan ini sudah pasti melibatkan yang namanya permutasi. Nah, permutasi berapa? Permutasi dari ada 5 yang tersedia, diambil hanya ada 3. Berarti sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. 5 faktorial, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 5 dikurang 3 itu 2 faktorial asa jebretan langsung susun. 5 kali 4 20 dikali 3 60 cara. Mau lo coba tadi penonganon, kita urutkan langsung sampai ke bawah, maka ini akan ada 60 cara. Nah, lumayan repot. Maka gampangnya itu menggunakan kita rumusan permutasi. Ingat bahwa permutasi NR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Sampai di sini mudah-mudahan masih bisa diikuti ya. Nah, selanjutnya yang kedua yang kita bahas di sini adalah jika dia memiliki unsur yang sama. Tadi kan dengan N unsur yang sama ada K1, K2 dan seterusnya sampai Kn unsur yang sama. Unsur yang sama. Contohnya misalnya begini. Misalnya kita akan memperhatikan susunan huruf lah. Misalnya ada kata ada A, D, A. A, D, A. Kalau misalnya susunan ini kita ubah-ubah, walaupun mungkin tidak memiliki arti, maka banyak caranya untuk menyusun huruf-huruf ini. Yang pertama itu boleh ada. Lalu yang kedua, kalaupun kita tukarkan posisinya kan, huruf di pujo ge betu jolo, di jolo ge betu pudi, tetap saja ada kan. Maka kemungkinan kedua adalah A, A, D. Atau kemungkinan ketiga D, A, A.
Ada yang domain asing kira-kira? Ada? Nah, dapat kita pastikan tidak ada lagi. Karena kalaupun ini tukar tempat, A dengan A di sini tukar tempat, kan tetap saja jadi D, A, A. Walaupun ini mungkin tidak memiliki arti kan, oke lah nomor 1 ada artinya. Tapi yang kedua dan ketiga itu tidak memiliki arti. Nah, maka dari sini kita hanya perhatikan hanya ada 3 kemungkinan. Bagaimana misalnya kalau kita perpanjang, katakanlah misalnya jadi A, D, A, dan A yang ini. Nah, ini pun sama saja kemungkinannya kan, boleh saja D, A, kemungkinan pertama D, A, D, A, ya, hanya satu geser ke depan, 2, atau A, D, A, D. Ini hanya kita peroleh 4 kemungkinan. Kalau yang ini tadi 3 kemungkinan. Nah, di son cerita bahasa GB adong berkurang songonon urutan. Nah, padahal ini diambil keseluruhannya karena ceritanya di dalam hal ini ada unsur yang sama, yaitu A. Di sini dalam hal ini ada 2. Ini pun demikian. Dalam hal ini A-nya itu sama dengan 3. Maka menyusun permutasinya, inilah menggunakan permutasi dengan ada unsur yang sama. Jadi permutasi dengan unsur yang sama, N, K1, K2, dan seterusnya sampai Kn, ini sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial, dan seterusnya. Nah, dengan aturan begini, Omma ini menyatakan yang tersedia. 3 huruf sudah tersedia. Lalu K1, K2, K3 selanjutnya ini akan sarupa. Akan yang sama itu yang mana-mana saja. Misalnya dalam hal yang ini akan dituliskan sebagai permutasi 3 karena ada 3 hurufnya, 1, 2, 3. Tapi dalam hal ini ada 2 unsur yang sama, yaitu huruf A. Maka di sini jadi 2 lalu 1. Ada 2 huruf A, 1 huruf D. Berarti sini sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. 3 sediro 3 dakin karena ada 3 hurufnya. 2 bahasa sediro 2 karena ada 2 huruf A. 1 faktorial sediro 1 huruf D. Berarti sama dengan 3 dikali 2 kali 1 per 2 faktorial itu 2 kali 1. 1 faktorial itu 1. Jebret atau studi tusot berarti sama dengan 3. Maka memang hanya kita peroleh hanya ada 3. Kalau dalam hal ini berarti kan permutasi ini 3 jadi nah. Taparahok kan? Ada 2 tolu opat. Ada opat. 4 huruf yang tersedia. Tapi ada 3 A-nya. 3 dan ada 1 D. Berarti sama dengan ini jadi permutasi 4, 3, 1. Dengan unsur yang sama itu adalah A. Berarti kan jadi 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 dikali 1. Taulah kejorangi 4 faktorial sedia ada 4 huruf nah. 3 faktorial karena ada 3 huruf A, saya ada 2 tolu dan seterusnya. 1 faktorial di son dari mana? Karena ada 1 huruf D. Jebrek notuson berarti sama dengan 4 cara. Maka memang kita hanya memperoleh dalam hal ini ada 4 cara. Tadi 3, 4, 4. Nah, bagaimana kalau misalnya unsur yang samanya itu banyak? Unsur yang samanya itu banyak. Contoh misalnya berapa banyak susunan kata yang tidak memiliki arti? Yang mungkin tidak memiliki arti lah, termasuk yang tidak memiliki arti, termasuk memiliki arti, pokoknya ini termasuk dari kata-kata, dari huruf-huruf pada kata. Misalnya kita pilih katanya adalah hasundutan.
hasundutan. Nah, kalau hasundutan yang kita pilih, pertama kita identifikasi dulu berapa banyak yang sama. Ada 25A, ada berarti ada 2A. Lalu S-nya, oh hanya satu ya. S-nya ada satu, U-nya ada 2 si U. N-nya ada 2 si N. Tadi hanya satu, S-nya satu, lalu T-nya satu. Berarti kalau ini kita perhatikan ini O6 9 huruf, pas nggak ini? H 2 4 6. Satu lagi mana ini ceritanya ini? Hasundutan. Oh, D satu lagi, ada D satu. Makanya total ada 10. Maka menyusun permutasinya adalah permutasi dari 10, karena ada 10 total hurufnya. Lalu 2 faktorial, karena ada 2A-nya, 2. Biasanya yang satu-satu ini nggak perlu lagi dituliskan. Toh itu menghasilkan 1 nanti. Berarti sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Masalah berapa hasilnya nanti itu sendirilah. Karena ini tinggal 10 dikali 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 dikali 2 dikali 1 per kesekian. 2 faktorial 2 dikali 2 sama dengan GOK. Nanti kalian nanti berapa ini semua. Nah, jadi kira untuk jadi kesimpulan untuk hari ini, permutasi adalah susunan dengan memperhatikan urutan. Dalam permutasi bahwa AB itu tidak sama dengan BA. Artinya AB dengan BA itu dianggap entitas yang beda. Nah, itu saja video Bapak untuk hari ini. Buat catatannya dari sini, sama catatan dari minggu yang lalu, yaitu mengenai faktorial. Kita kumpul di classroom. Hari ini juga, usahakan menonton penuh. Agar pemahamanmu bertambah. Minggu depan, cerita kita adalah mengenai kelanjutan dari permutasi ini, namanya adalah kombinasi. Ini akan kita buat perbedaannya dengan permutasi. Jadi itu saja video Bapak untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan salam sehat. Horas.